Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai muslim yang tinggal di Nusantara, tentulah kita tidak asing dengan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tokoh yang sangat kenal dengan pendekatan tradisi budayanya. Beliau adalah Sunan Kalijogo. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, keberadaan agama Islam di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang mereka dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia melalui berbagai cara dan pendekatan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, salah satu anggota dari Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam adalah Sunan Kalijogo. Sampai saat ini namanya masih begitu dihormati oleh kalangan umat Islam di Indonesia, terlebih masyarakat yang tinggal di tanah Jawa. Sepanjang hidupnya, Sunan Kalijogo pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan, dan juga menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat muslim maupun non-muslim. Sunan Kalijogo terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa, sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijogo yang masih bisa kita temukan sampai saat ini, diantaranya adalah tembang gundul-gundul pacul, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, beduk, masjid, hingga sistem pemerintahan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, lalu seperti apa sejarah Sunan Kalijogo sejak ia lahir hingga menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, simak kisahnya berikut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, yang pertama adalah tentang kelahiran dan masa muda Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo atau sering disebut dengan Raden Mas Syahid atau Raden Mas Syahid adalah salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban saat itu, dengan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijogo kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Syahid atau Raden Mas Syahid. Terkait silsilah Sunan Kalijogo, sampai sekarang masih ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Sunan Kalijogo adalah seorang wali songo keturunan Tiongkok dengan nama asli Oi Sam Ik. Keturunan ini didapatkan dari ayahnya Wilatikta yang merupakan keturunan Oi Tikto. Pendapat kedua
mempercayai bahwa Sunan Kalijogo merupakan keturunan Arab, yaitu Qodi Jaka. Dalam literatur dan Baba Tuban dikatakan bahwa Sunan Kalijogo adalah keturunan ke-24 dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, terlepas dari silsilahnya, Sunan Kalijogo diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti dengan sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Syahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makanan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Syahid memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak bisa tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Akan tetapi, sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Raden Mas Syahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah Sang Maharaja yang berkuasa. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Raden Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri, dan aksi pertamanya dilakukan di gudang kadipaten sendiri. Saat itu dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan-bahan makanan tersebut. Namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling celuring kepada pelakunya. Maling celuring sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Syahid berjalan mulus pada awalnya, tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tanpa dia sadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Hingga pada suatu waktu, mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Syahid ketika ia sedang melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, mengetahui perbuatan anaknya, Tumenggung Wilwatikta marah besar lalu mengusir Raden Syahid dari istana kadipaten sebagai hukumannya. Sebaliknya, Raden Syahid tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman tersebut. Dia masih tetap melaksanakan aksinya sebagai seorang maling, bahkan bukan hanya mencari, namun juga merampok serta membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayah Tuban. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Raden Mas Syahid tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk membantu rakyat yang hidup sengsara. Meskipun dia harus menempuh jalan yang salah, bagi masyarakat
dia adalah seorang pahlawan. Sementara itu, bagi kaum bangsawan, Raden Mas Syahid adalah ancaman nyata yang membuat tidur mereka tidak pernah nyenyak. Orang-orang yang paling dulu kena imbas dari perilaku Raden Mas Syahid adalah ayahnya sendiri. Hampir setiap hari ada kaum bangsawan yang protes padanya karena harta mereka hilang tanpa sisa. Tumenggung Wilatikta yang murka kemudian memerintahkan penjaga kadipaten untuk menangkap anaknya sekali lagi. Setelah berhasil ditangkap, Raden Mas Syahid diberi hukuman untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Meski begitu, hukuman yang kedua ini tidak mengubah pendirian Raden Mas Syahid sebiar sedikit pun. Raden Mas Syahid terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya hingga dia sampai di hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di hutan inilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Siapa sangka pertemuannya dengan lelaki tua tersebut justru mengubah pandangan hidup yang selama ini dia yakini. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pertemuan dengan Sunan Bonang dan perjalanan menuntut ilmu. Lelaki tua bertongkat emas yang bertemu dengan Raden Mas Syahid di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Syahid akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percaya bukanlah kebenaran yang hakiki. Dari Sunan Bonang, dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan jalan yang benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Raden Mas Syahid menyadari bahwa yang dilakukan adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncul keinginan dalam diri Raden Mas Syahid untuk berguru kepadanya. Maka jadilah Sunan Bonang sebagai guru pertama Raden Syahid. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, sebagai seorang murid, Raden Syahid sangat patuh pada gurunya. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Syahid tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Syahid harus menunggu selama 3 tahun sebelum bertemu kembali dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Syahid menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemadi di pinggir sungai. Saking khusyuknya dan lamanya dia bersemadi, tubuh Raden Syahid tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran sungai. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan untuk mencari muridnya, namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Syahid di tempat semula. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Syahid. Sebagai murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid. Setelah itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat yang lain. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu Raden Syahid tak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali
dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari dua guru barunya, Raden Syahid mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu, Raden Syahid berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di Semenanjung Malaya dan wilayah Patani di Thailand. Di wilayah tersebut, Raden Syahid tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tapi juga sebagai tabib yang hebat. Ia bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya itu, Raden Syahid mendapat julukan Syekh Syahid atau Syekh Malaya. Selesai berguru di Pasai, Raden Syahid kembali ke tanah Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Songo atau Wali Sembilan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, asal usul Sunan Kalijaga. Sepanjang hidupnya, Raden Mas Syahid banyak mendapatkan nama sebutan atau julukan seperti Sunan Kalijaga, Syekh Malaya, Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Di antara semua nama ini, Sunan Kalijaga menjadi yang paling populer dan dikenal luas di Indonesia. Akan tetapi, nama Sunan Kalijaga sebenarnya masih belum jelas benar asal-usulnya. Ada beberapa pendapat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai hal ini. Pertama, nama Kalijaga diambil dari sebuah desa yang ada di Cirebon. Sampai saat ini, di desa tersebut masih ada petilasan Sunan Kalijaga seperti masjid dan monyet di sekitarnya. Bagi warga setempat, banyaknya monyet di daerah masjid tersebut memiliki nilai sejarah, mitos, dan juga cerita mistik yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga dan warga lokal. Kedua, nama Kalijaga dipercaya berasal dari bahasa Arab Qadijaka. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali songo yang menjadi qadi di Demak. Masyarakat Jawa khususnya Demak saat itu menyebut Sunan Kalijaga dengan nama Qadi Zaka Said atau Qadi Zaka. Karena masyarakat Jawa belum lancar mengucapkan kata Qadi Zaka tersebut, maka yang muncul adalah Kalijaga atau Kalijaga. Ketidakfasihan masyarakat mengucapkan bahasa Arab bisa dilihat dari kata-kata lain yang berasal dari ajaran Sunan Kalijaga, seperti kalimat syahadat yang disebut dengan kalimo sodo. Lalu kata maulid disebut mulut, kata asyura disebut suro, dan sebagainya. Yang ketiga, nama Sunan Kalijaga berasal dari cerita yang saat Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Dalam cerita ini, Sunan Bonang dikisahkan menancapkan tongkat di pinggir kali dan meminta Raden Syahid untuk menjaga selama bertahun-tahun. Setelah itu, Raden Syahid mulai dikenal dengan sebutan Jogo Kali yang akhirnya berubah menjadi Kali Jogo atau Kali Jaga. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, cara berdakwah Sunan Kalijaga. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang ulung oleh masyarakat. Dia memang pintar menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya yang sudah mengakar
dalam kehidupan masyarakat Jawa saat itu, atau istilah akulturasi budaya. Beliau juga menggunakan pola dakwah yang sama dengan gurunya, yaitu Sunan Bonang. Pola dakwah ini menurut John Hadisaputra dalam buku Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga cenderung sufistik berbasis salaf. Selain itu, dia juga memanfaatkan kesenian dan budaya untuk sarana berdakwah. Metode dakwah yang dipilih Sunan Kalijaga ternyata efektif. Saat itu, banyak adipati di Jawa yang memeluk Islam dengan bimbingan dari Sunan Kalijaga, seperti Adipati Kartosuro, Pandanaran, Banyumas, Kebumen, dan Pajang. Begitu juga dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka yang pada dasarnya menyukai wayang mulai tertarik dengan pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Apalagi Sunan Kalijaga tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang tersebut. Karena itu, semua orang bisa datang dan mendapatkan hiburan secara gratis. Sunan Kalijaga hanya meminta orang-orang yang datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ganti biaya tiket masuknya. Ini jelas lebih mudah bagi masyarakat daripada mengeluarkan uang. Akhirnya, masyarakat janut paham animisme dan dinamisme secara perlahan-lahan mulai menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Untuk memastikan masyarakat Jawa dapat menerima agama Islam secara perlahan, Sunan Kalijaga bahkan menggabungkan naskah kuno dengan ajaran Islam, seperti menggelar pertunjukan wayangnya. Beberapa naskah kuno yang sering dipentaskan diantaranya seperti Layang Kalimosodo, Lakon Dewa Ruci, Lakon Petruk Menjadi Raja, dan sebagainya. Tak hanya itu, dia juga menambahkan karakter baru seperti Bagong, Semar, Petruk, dan Gareng. Sampai saat ini, keempat karakter tersebut masih sangat populer di kalangan pecinta wayang. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Sunan Kalijaga tak pernah berhenti menggabungkan tradisi dan budaya dengan ajaran Islam. Karena itu, dia memanfaatkan jenis kesenian lainnya untuk menjadi sarana berdakwah, seperti tembang, topeng, pakaian untuk pagelaran, kesenian, dan yang lainnya. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga sampai sekarang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa, seperti tembang Ilir-ilir. Dalam tembang ini tersirat makna bahwa manusia diharapkan dapat bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, dan mengumpulkan amal baik sebanyak mungkin. Demikian pembahasan tentang sejarah Sunan Kalijaga. Semoga dengan mempelajari dan memahami kisah perjalanan dan perjuangan Sunan Kalijaga, kita semua bisa mengambil manfaat dan hikmahnya sebagai modal bagi kita semua umat Islam untuk mengikuti jejak langkahnya dalam berdakwah dan dalam menerapkan metode dakwah yang benar-benar bil hikmah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa menjalani kehidupan ini demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.